Hello guys, welcome back to my channel Kim Tani HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Sehat? Bahagia? Happy? Hoki? Semoga semuanya selalu hoki dan selalu bahagia ya. Senang sekali gue Kim Tan kembali menyapa kalian tentunya masih di channelnya gue yang akan ngebahas tentang pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Dan kali ini nih gue punya sebuah pengalaman pribadi yang bakal gue share kembali ke kalian. Tentunya masih seputaran dunia pelangi guys, karena memang dunianya gue ya dunia pelangi gitu, apalagi sih yang bakal gue share selain masalah cowok dan pastinya cowok. Oh ya, for your information ya, yang namanya mengarungi dunia pelangi itu mencari pengalaman tuh nggak selamanya mulus loh guys. Ada juga beberapa part atau mungkin beberapa hal, beberapa kali gue ngalamin yang namanya zong atau segala macamnya sejenisnya lah gitu ya. Dan kali ini gue bakal nge-share sebuah pengalaman ketemuan gue sama seseorang yang bisa dibilang bisa bikin gue kecewa sih. Kayak apa tuh ceritanya? Ya udah, yuk gak usah lama-lama, mari kita mulai. Berjuta-juta kali pasti gue selalu bilang ya, gue dapetin cowok pelangi itu pasti lewat aplikasi. Nggak mungkin nggak lewat aplikasi, karena aplikasi itu sebagai media buat kita saling mencari dan saling menemukan gitu. Dan kali ini gue menemukan salah seorang cowok yang bisa dibilang itu cowoknya cakep. Dan ketika chattingan di aplikasi pun gue udah mulai kayak tertarik gitu karena dia respon banget, dan dia tuh termasuk kategori gue sih sebenarnya. Ganteng, putih gitu kan. Terus juga dia ngakunya seorang first stop, dan buat gue sih jujur li gak jadi masalah moralnya kayak apapun juga gitu. Yang penting gue nya ngeklik aja nyaman gitu kan. Setelah gue beberapa saat chattingan di aplikasi, ya udah lanjut aja tuh ke WA karena gue pikir kayaknya asik nih kalau video callan gitu kan. Udah kenal kayak gini mah gue pasti ngajak video call karena pasti bakal lebih seru gitu kan. Ya udah tuh gue minta nomor WA, dan akhirnya gue pun chattingan di WA barengan dia. Wow. Dan ternyata ketika di WA pun juga responnya asik juga, dan which is itu bikin gue kayak kayaknya seru deh kalau misalnya gue nemuin dia gitu ya, karena dia orangnya asik nih gitu, apalagi secara fisik emang gue suka gitu kan. Terus sore harinya gue langsung ngajakin ketemuan sama dia tuh, by the way mau nggak ketemuan yuk ntar malam, di mana katanya. Tempat gue aja. Oh boleh, emang di mana katanya. Lalu gue share lo ke dia kan. Nah, for your information ya guys, rumahnya dia itu ke tempat gue emang agak jauh sih, sekitar 20 kilometeran gitu, dan dia mau loh merelakan diri. Dan biasanya kalau yang mau menemui gue itu biasanya tuh orang yang kategori gue acungi jempol deh gitu, karena berarti dia emang niat mau ketemuan sama gue dan dia emang ada rasa suka sama gue juga gitu kan. Itu bakal gue appreciate pokoknya kalau orang-orang yang kayak gitu, termasuk dia tuh waktu sore hari itu ya. Ya udah tuh, singkat cerita dia pun menjanjikan jam 7 malam dia berangkat dari rumahnya menuju ke tempat gue. Gue pun prepare karena gue bakal ketemuan sama seorang cowok yang bisa dibilang ganteng, apalagi dia yang masih muda, dan dia juga looknya manly gitu. Dan siapa sih yang nggak seneng gitu kan mau ditemuin sama sosok yang kayak tipe kita banget gitu kan ya guys ya. Gue tuh udah seneng banget awalnya gitu, udah seneng banget. Singkat cerita di WA pun dia bilang kalau dia mau OTW jam 7 pas. Ya udah gue tungguin tuh, gue udah rapi banget, gue udah wangi, gue udah nungguin dia gitu loh guys. Karena ya yang namanya menemui seseorang, gue nggak mungkin bikin kesan yang bisa bikin kayak ilfil gitu kan. Terus setengah jam berlalu sampai 45 menit berlalu, tiba-tiba dia ngechat lagi kalau dia udah deket nih katanya, ke arah mana lagi katanya gitu kan. Ya udah gue langsung ke depan aja ke pinggir jalan raya, dan gue langsung nyuruh dia buat lurus dikit lagi, karena emang nggak jauh dari dia ngechat tuh, emang udah deket sih. Udah kayak gitu, dan tara ketemulah akhirnya dia datang menggunakan motor metiknya, dan dia pun menggunakan helm, pakai kemeja. Secara look pertama kali gue ngeliat sih rapi ya, cakep gitu, cowok-cowok yang kayak anak-anak kuliahan gitu sih. Ya udah tuh langsung gue bawa masuk aja. Motornya langsung gue amanin, dan dia pun langsung gue persilakan masuk. Pas ketika gue lihat-lihat secara langsung sih, wow, aslinya ternyata emang lebih keren ya daripada di video call dan di foto gitu kan. Terus orangnya juga cool, nggak banyak ngomong, nggak banyak
macam-macam gitu deh, pokoknya asik lah gitu ya. Tapi ya kalau keseringan diem juga sih kan gak asik ya guys sebenarnya sih buat gue. Jadi yang asik tuh yang saling nanya, saling jawab, saling nanya, saling jawab. Tapi kalau dia tuh mesti ditanya terus sampai gue pun awalnya sih masih positive thinking ya. Masih kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin emang dia orangnya mungkin masih malu-malu gitu kan. Tapi kalau misalnya emang dia bilangnya seorang first stop, apalagi selama ini dia ngakunya sebagai top terus, kayaknya dia nggak mungkin deh harus gue mulu yang memulai gitu kan. Biasanya kalau top itu lebih berani, lebih kayak memulai segala sesuatu gitu. Tapi kok dia diem aja ya, gue agak curiga gitu kan. Ya udah deh, daripada gue basa-basi terus terlalu lama, gue langsung aja tuh ngelakuin sebuah aksi yang terbilang sangat tidak biasa dan membuat dia tuh akhirnya dan gue saling gitu deh pokoknya ya. Ya nggak lama juga sih, karena setelah kayak gitu pun juga kita ngobrol lagi. Ternyata emang orangnya tuh nggak terlalu yang kayak mau diajak buru-buru guys, pengen ngobrol terus itu kan ya, sambil nonton TV juga gitu kan. Ya udah tuh, karena emang orangnya juga canggungan, pendiam dan mesti ditanya duluan terus. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, gue biarin aja karena masih sore juga kan, kayak gitu. Sambil nonton TV, tapi kok dia nonton TV gitu ya, respon banget sama acara TV yang kita lagi tonton. Dia ketika ada hal yang lucu dia ketawa, dia malah ngomenin segala macem. Lah kok sama gue kalau ngobrol dia kayak pendiam dan canggung kayak gitu, tapi kok kalau nonton TV yang ada adegan lucunya dia langsung ketawa-ketawa gitu kan, kayak heboh sendiri. Kenapa nih anak gitu kan, kok kayak gini sih ininya karakternya gitu kan. Ya wes lah nggak apa-apa deh gitu kan. Sampai singkat cerita nih setengah jam berlalu, gue pikir dia mau ngapain kayak gitu ya, kita mau mau do something yang memang sih kalau misalnya gue udah ngajakin ketemuan orang tempat gue, pasti gue berharap sesuatu lah ya. Nggak mungkin kalau gue ngarepin cuma ngobrol-ngobrol doang tuh nggak mungkin, dan pasti dia pun juga ngerti kan kalau misalnya ketemuan tuh pasti kita akan ngelakuin sesuatu hal yang sama-sama happy dan enak gitu kan. Tapi kok dia malah apa ya, malah diem-diem aja gitu, kenapa gitu. Sampai gue mikir ini anak kayaknya benar-benar pemalu deh, benar-benar pendiam deh gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue langsung mulai aja tuh yang ya memulai aja gitu kan, mulai duluan. Tapi respon dia tuh kayak nggak ada respon yang enak gitu, kayak dingin banget. Malah dia akhirnya rebahan sambil nonton TV. TV pun juga jadi sebuah media yang buat dia tuh kayak keseruan sendiri gitu, nonton acara-acara lucu yang lawak kayak gitu. Sementara gue kok dicuekin gitu, kok dia malah begini gitu kan. Lama-kelamaan gue udah sabar nih nunggu setengah jam sampai sejam gitu kan. Dan ternyata guys, ketika nonton TV kan emang posisi rebahnya kan menyamping ke sebelah kiri ya. Gue pikir dia lagi main handphone gitu kan, sambil nonton TV kayak gitu. Pas gue duduk aja nungguin dia, mungkin dia lagi asik kali apa gimana, gue tungguin dia sampai 2 jam nggak apa-apa deh. Gue dianggurin kayak gini gitu kan. Pas gue lihat, kok dia anak diam aja ya? Pas gue tengok, ketiduran dong. Oh my god, dia tidur guys. Apaan gitu? Lu gue ajak main ke tempat gue kok malah begini gitu. Awalnya gue pikir lu orangnya cool, yang emang gak banyak ngomong, gak banyak cerita gitu kan. Mungkin juga kalau misalnya diajak langsung bakal gimana-gimana, tapi kok ini malah endingnya dia malah tidur kayak kecapean gitu. Ya kalau misalnya lu mau tidur ngapain coba lu maksain diri ke tempat gue, kan malam-malam di rumah lu aja gitu kan. Sumpah lo, itu gue bete banget. Itu kesel banget sumpah, karena emang gue mikirnya kok ya anak malah nggak ngehargain gue gitu ya gitu, sementara gue udah ngajakin dia dan gue udah nyediakan minuman dan makanan juga gitu kan. Ya setidaknya jangan tidur deh, itu masih sore kan gitu kan. Kalau misalnya emang lu kecapean dan emang ngerasa terpaksa, nggak usah datang gitu kan. Better besoknya lagi aja atau lusa gitu kan. Tapi ini malah tidur. Awalnya gue sedikit cooling down ya, tarik napas, karena jujur gue masih berharap ada something yang bakalan terjadi gitu kan. Gue masih berpositif thinking gitu kan awalnya. Tapi ketika gue coba untuk mulai membangunkan, dia nggak bangun sama sekali dan dia malah makin kayak, ya orang ketika tidur gimana sih kalau misalnya diganggu gitu kan pasti nggak nyaman ya, dan itu yang dia tunjukin ke gue. Oh my god, ini sih udah nggak bisa gue tolerir ya. Gue nggak bisa lama-lama barengan sama orang kayak model kayak gini gitu kan.
gue nggak bisa, gue nggak mau, gue sampai nunggu pagi sama dia untuk stay di tempat gue nggak bisa. Ya udah setelah kayak gitu gue langsung ambil napas, gue tenangin diri, gue matiin TV, langsung gue bangunin dia dengan cara gue gitu kan. Gue bangunin tuh. Terus dia bangun, ya sorry ketiduran katanya. Nggak apa-apa kok, capek ya? Ya lumayan sih. Sorry ya, bukannya apa-apa nih. Nggak bisa lama-lama juga soalnya gue ada acara dadakan sih mau ke kota gitu. Jadi nggak bisa nginep juga kalau misalnya pulang jam segini nggak apa-apa. Oh gitu ya? Emang mau kemana? Ya biasa sih ada acara sama teman-teman nih. Gue bilang gitu kan alasan. Oh jadi nggak bisa nginep ya? Nggak bisa. Maaf ya, soalnya gue juga masih berangkat nih buru-buru. Jadi lain kali aja deh kita main laginya. Oh ya udah kalau kayak gitu. Ya udah tuh dia langsung bangun, dia siap-siap dan dia langsung secara nggak langsung gue pun nyiapin diri kayak acting gitu lah dikit lah ya. Seolah-olah gue mau pergi juga gitu kan. Ya udah tuh dia pamit, gue pun juga pura-pura pergi. Ya mohon maaf aja ya, gue tuh nggak suka gitu kalau udah ilfeel, udah nggak suka tuh kayak gitu. Mau awalnya itu asik, mau orang yang cakep, mau orangnya ganteng, kalau gue udah dibikin ilfeel dengan hal seperti itu, nggak bisa. Gue membalikan mood gue menjadi enak lagi. Jadi better kayaknya dia harus pulang aja deh, karena gue udah pengen cooling down banget dengan situasi kayak gitu. Ya udah tuh, akhirnya dia pulang, gue pun ya kembali sendiri dengan kayak mikir, oh ternyata emang nggak semua orang yang datang ke sini itu ternyata nggak semuanya asik juga ya. Ada juga yang memang seperti itu modelnya. Ya sebagai suatu pengalaman aja sih. Semoga suatu hari nanti gue bisa lebih make sure lagi deh kalau misalnya mau main ya main aja, jangan sampai ketiduran kayak gitu. Kan nggak asik karena emang niatan gue kan ngajakin lo main tuh bukan buat pindah tidur ke tempat gue gitu kan, tapi pengen do something gitu. Hah, itulah guys pengalaman gue. Gimana? Pernah nggak kalian ngalamin hal yang sama kayak gue? Kayak gitu tuh, niatnya ketemuan tapi kok malah dibikin zonk kayak gitu, dan itu kayak, duh sumpah bete banget. Jadi salah satu cara buat gue ya, gue mohon maaf ya, nyuruh dia pulang aja supaya sama-sama enak gitu. Karena di guenya udah nggak enak banget gitu kan, apalagi udah digituin banget tuh kayaknya tuh mohon maaf gitu ya, bukannya gue tega, tapi emang gue harus ngakuin itu. Karena elunya sih gitu malah begitu, ya mohon maaf. Ya, semoga pengalaman gue kali ini bisa menjadi cerminan buat kalian ya. Kalau misalnya ketemu sama siapapun nanti, misalnya kalian yang ngundang orang ke tempat kalian, bisa lebih diyakinin lagi deh, di make sure lagi deh. Kalau misalnya nyampe di tempat kalian tuh mau ngapain, terus kitanya mau berbuat apa gitu kan, biar jelas juga terarah. Dan emang salahnya waktu itu sih gue nggak bilang dulu dari awal kalau bakal begini-begini gitu kan, cuman gue nyuruh dia datang aja. Ya gue pikir sih dia bakal ngerti ya, yang namanya udah ke tempat orang pasti nggak mungkin lah tidur sore-sore gitu kan, yang punya rumahnya juga belum tidur, ini kok udah tidur duluan kan, di mana etikanya gitu ya. Oke ya guys, semoga kalian sedikit terhibur dengan pengalaman lucu gue kali ini, dan jadikan acuan aja deh buat kalian yang mungkin mengundang teman ataupun siapapun itu ke tempat kalian. Semoga kalian lebih pilih-pilih lagi deh dalam mengajak orang ataupun siapapun ke tempat kalian. Jangan sampai zonk seperti yang gue alamin. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan plus nyalakan tombol loncengnya. Thank you for watching and see you next time.